Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang kami banggakan, kali ini kita akan lanjutkan dengan materi bagaimana cara kita memanfaatkan Google Classroom. Kalau kemarin kita membuat materi bagaimana kita mengaktifasi akun pembelajaran dan bergabung ke Google Classroom, saat ini kita lanjutkan dengan bagaimana kita memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Dalam hal ini, ketika ada materi dari guru, penugasan dari guru, dan lain sebagainya, bagaimana sih cara kita mengakses atau membukanya, ya. Jadi seperti anak-anak sudah ketahui bersama, ketika kita sudah menginstal Google Classroom dan sudah berhasil bergabung ke Google Classroom, maka akan nampak di HP kita beberapa kelas yang kita ikuti seperti ini, ya. Dalam contoh ini kita hanya ada 2 contoh kelas, tapi kalau di HP kalian tentunya ada banyak kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru dan sudah kalian join ke kelas-kelas itu. Nah, sebagai contoh, kalau kita ingin melihat ada materi apa dalam kelas yang kita ikuti, kita buka salah satu kelas. Ya, untuk contoh saya akan buka ini, kelas contoh, ya. Misalnya dalam kelas ini sudah ada penugasan dan materinya, itu akan nampak semua di sini, ya. Sekali lagi, untuk seluruh penugasan dan materi akan nampak semua di sini. Sebagai contoh, kita akan membuka materi yang pertama ini, ya, mengenal sistem operasi peralatan TIK pada kelas contoh misalnya. Maka langkahnya adalah kita masuk ke kelas contoh, kemudian di sini ada materi, kita bisa tab, kita langsung buka materinya. Nah, seperti ini. Kita bisa baca materinya. Sekali lagi, materi ini berada di cloud atau penyimpanannya Google, ya. Jadi tidak tersimpan di handphone kita. Artinya tidak membuat berat HP kita atau memorinya menjadi full gitu, ya. Oke. Kemudian ada juga barangkali kedepannya itu ada bentuk materi yang bisa kita download, ya. Bentuk materi yang bisa kita download. Misalnya saya akan buka contoh materi ini, new material aktivasi akun pembelajaran. Kita buka. Nah, di sini ada file yang juga bisa kita download. Oke. Kalau memang ada file yang bisa kita download, ya, seperti ini ada 2 file contohnya, aktivasi akun pembelajaran dan ini bentuk PDF dan ini video. 2 file ini bisa kita download. Maka kalau kita ingin mendownload materi, misalnya ketika di materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya, ini saya ulangi, ketika kita ingin mendownload file materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, sebagai contoh di sini ada file materi yang berupa teks yang tidak bisa kita download, ini seperti ini, tapi di bawah ini ada tulisan attachment atau lampiran. Ini adalah 2 file yang bisa kita download. Nah, kalau kita ingin mendownload file tersebut agar tersimpan di handphone kita atau di komputer kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita tap pada file tersebut, ya. Kita tap, contoh saya akan download ini, aktivasi akun pembelajaran MP4, berarti ini file video. Kalau ini file PDF, ya, sama aja caranya. Saya akan contohkan yang bawah ini. Saya tap. Oke. Kemudian di sini ada, di atas sini ada titik 3. Nah, ini kita tap, ya. Ini titik 3 ini kita tap. Kemudian di bawah sini nih ada tulisan download. Nah, kalau kita lakukan download, berarti file tersebut sudah terdownload di handphone kita, ya. Kita tinggal cari di handphone kita. Biasanya di file manager akan kelihatan hasil downloadnya. Oke. Kemudian bagaimana juga kalau misalnya di sini ada penugasan. Nah, di sini ada penugasan. Kalau kita tadi bicara materi, terus bagaimana kalau kita ingin melihat apakah di seluruh kelas yang saya ikuti itu ada penugasan yang harus saya selesaikan. Nah, mohon dipahami, yang namanya penugasan itu tidak harus bentuknya penilaian, ya. Bisa jadi penugasannya itu bentuknya adalah daftar hadir, ya, absen misalnya, atau mengupload sesuatu. Jadi penugasan itu jangan diasumsikan selalu misalnya bentuknya pilihan ganda atau penilaian-penilaian yang
penugasan-penugasan yang harus diambil nilainya. Namanya penugasan atau assignment gitu ya. Assignment ya, itu bisa jadi hanya sebuah perintah untuk melakukan absen. Itu bisa saja. Nah, cara memantau apakah kita memiliki tugas yang belum dikerjakan atau tidak di kelas-kelas yang kita ikuti itu mudah sekali ya. Misalnya, saya ulangi dari awal, saya membuka aplikasi Classroom. Nah, dalam setiap minggunya, ini minggu ini ya, jadi Senin sampai Minggu, itu di sini misalnya di sini ada angka 1 ya, one assign, berarti kita ada satu penugasan dalam minggu ini yang belum dikerjakan. Kalau di sini ada angka 0 missed, berarti tidak ada tugas dalam minggu ini yang terlewat. Tetapi kalau di sini misalnya ada angka 2 missed, berarti ada 2 penugasan dalam minggu ini yang kita terlewat atau kita tidak kerjakan. Jadi ini untuk memantau apakah ada tugas di minggu ini yang belum dikerjakan. Ini melihatnya di depan sini. Kalau apakah ada tugas yang terlewatkan, kita melihatnya di sini. Nah, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya melihat tugas-tugas dalam minggu ini ataupun minggu depan ataupun yang terlewatkan, di sini ada pilihan View To Do List. Ya, kalau bahasa Indonesia saya kurang paham ya, tapi di sini ada tulisan View To Do List. Oke, kita coba tap di pojok kanan atas tulisan biru itu. Nah, ini akan lebih rinci lagi. Ya. Assign berarti ini penugasan-penugasan yang ada dalam minggu ini ataupun kalau next week itu berarti minggu depan. Bisa jadi seorang guru memberikan tugas dalam minggu ini tapi batas akhirnya minggu depan. Maka kita lihat pada next week. Nah, di sini berarti ada 2 tugas. Di sini udah kelihatan nih. Tugas kuis untuk Sabtu deadline-nya Januari tanggal 31. Daftar hadir Januari tanggal 31. Jadi ini sudah kelihatan. Kemudian this week misalnya, minggu ini kita buka di sini. Nah, silakan isi daftar pantau berikut ya. Ya, ini Saturday 2359. Misalnya seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya ini, ya ini untuk assign. Untuk assign sekali lagi bisa dilihat dalam minggu ini ada berapa tugas yang belum kita kerjakan ya. Kemudian kalau next week itu berarti yang batasnya minggu depan. Kalau letter berarti batasnya lebih dari 1 minggu, bisa aja 2 minggu yang akan datang. Oke. Kalau no due date berarti guru ya, kalau yang ini nih, guru memberi tugas itu tuh tanpa batasan waktu, kapanpun bisa kita kerjakan. Jadi kalian perhatikan di sini. Oke. Yang berikutnya di sebelahnya ini ada missing. Missing berarti adalah tugas-tugas yang ternyata kita tidak kerjakan, terlewatkan gitu ya. Jadi kita bisa pantau ya. Jadi aplikasi ini sangat fair. Kalau memang kalian melupakan salah satu atau beberapa tugas, itu pun akan tercatat. Maksudnya misalnya seorang guru sudah memberi tugas terakhir tanggal 8 Januari pukul 21. Sampai lewat tanggal 8 Januari pukul 21, kita tidak mengerjakan, maka dianggap missing, terlewatkan. Seperti itu. Ini juga misalnya contoh, ada kuis ini terakhir Januari tanggal 8 jam 9. Ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan ini kita tidak mengerjakan, maka itu juga tugas terlewatkan. Jadi tidak ada bantahan misalnya guru mengatakan Anda belum mengerjakan tugas, kalian mengakunya sudah, karena di sini akan tercatat batas waktunya kapan dan kalian mengerjakan atau tidak. Nah, di sebelah kanan sendiri di sini ada done, berarti yang sudah kita kerjakan. Ya, seperti itu. Ini ada beberapa tugas yang sudah kita kerjakan dari seluruh tugas di semua classroom yang kita ikuti. Oke, ini maksud dari assign, missing, dan done. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kita melalui classroom? Ada 2 cara. Cara yang pertama seperti ini, kita buka classroom. Nah, kemudian di kotak-kotak classroom ini, kalau di sini ada seperti ini, ada tulisan seperti ini, berarti ini ada penugasan. Sekali lagi, penugasan itu tidak harus bentuknya berupa penilaian ya. Ini kelihatan ini. Ini ada penugasan. Oke, kita buka langsung. Kita tap.
Nah, ini ada penugasan. Cara mengerjakannya ya kita tap lagi pada tugas itu. Tugasnya suruh ngapain? Oh, di sini ada petunjuknya ya. Suruh absen. Ya, misalnya di sini tuliskan nama lengkap. Ya, nama lengkapnya ditulis. Kemudian di sini pilih kelasnya, misalnya. Pilih kelasnya. Kemudian next atau berikutnya. Nah, kemudian di sini tab pilihan bergabung di bawah ini. Ya, kita tab. Jadi perhatikan perintahnya ya. Perhatikan perintahnya. Setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu pasti ada perintahnya. Jadi dibaca betul-betul perintahnya ya. Kemudian submit. Oke. Nah, di sini juga ada konfirmasi. Terima kasih sudah mengisi form. Silakan tekan tombol back atau kembali pada HP Anda. Ya. Tombol back itu ini maksudnya ya di HP kita ya. Kita tombol back. Oke. Kemudian kalau misalnya kita sudah mengerjakan tugas, kemudian kita ingin memantau lagi apakah masih ada tugas yang belum kita kerjakan, kembali ke sini tadi yang tulisan pojok kanan atas ya, seperti itu. Nah, oke. Di sini ada tugas yang untuk minggu depan. Nah, ini pilihan kalian. Apakah akan dikerjakan sekarang atau minggu depan misalnya ya. Misalnya saya akan contohkan kerjakan saat ini saja. Ya sudah. Di sini misalnya kuis nih. Kalau tadi daftar hadir kan sudah ya, sudah kita contohkan. Sekarang kalau kuis, bagaimana cara mengerjakannya? Ya kita tinggal tap lagi di sini. Tap pada tugas tersebut. Di tap. Nah, di sini ada petunjuknya. Oke. Nah, misalnya di sini ada kuis pilihan ganda. Ya sudah, kita tap saja kuisnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada perintahnya lagi. Silakan kerjakan kuis di bawah ini dengan baik. Jangan lupa untuk mengisi nama Anda. Kalau misalnya di sini namanya pilihan, ya kita tinggal memilih dari daftar nama. Tapi kalau namanya suruh nginput, ya kita tinggal nginput saja. Misalnya saya akan memilih salah satu nama misalnya ya, seperti ini contoh saja. Kemudian next. Nah, di sini ada soal nomor 1 ya, jawab. Kemudian next lagi, soal nomor 2 ya, seperti itu. Oke, dan seterusnya dikerjakan sampai selesai. Kalau sudah selesai biasanya diakhiri dengan submit. Nah, itu kalau tugasnya berupa kuis ya, berupa kuis pilihan ganda. Baik para siswa sekalian, itu tadi cara bagaimana kita mengikuti pembelajaran, membuka file, kemudian membuka materi gitu ya, kemudian mengerjakan penugasan. Sekali lagi, penugasan tidak harus sesuatu yang dinilai, bisa juga hanya sebuah daftar hadir gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengerjakan tugas tersebut. Untuk video berikutnya akan kami lanjutkan dengan bagaimana kalau tugasnya berupa upload jawaban ya. Maksudnya adalah misalnya kalian disuruh mengerjakan di kertas atau mengerjakan hasil karya, kemudian hasil karya itu harus difoto, diupload lewat Google Classroom. Dan juga nanti akan kami lanjutkan dengan video bagaimana kalau kita mengikuti Google Meet atau meeting atau Zoom dari link yang dibagikan oleh guru kita lewat Classroom. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.